Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Elsa Hayati Marsa Salsabila. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan tentang strategi jitu membangun naskah dalam kombinasi struktur, gaya, dan daya tarik audiens. Dalam era informasi yang begitu dinamis, kemampuan menulis naskah yang menarik dan terstruktur menjadi keterampilan krusial, baik untuk keperluan akademik, bisnis, maupun kreatif. Naskah yang baik harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas sekaligus memikat para pembaca. Namun, banyak penulis masih kesulitan dalam menggabungkan struktur, gaya bahasa, dan daya tarik audiens secara harmonis. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu saya akan membahas tentang pentingnya struktur yang jelas dalam naskah. Struktur naskah mengacu pada kerangka penyusunan ide, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Tanpa struktur yang baik, naskah akan terasa berantakan dan sulit untuk diikuti. Struktur berperan sebagai peta bagi pembaca, membantu mereka memahami alur pemikiran penulis, contohnya format, masalah, dan solusi. Sering digunakan dalam penulisan bisnis untuk menyajikan argumentasi yang persuasif. Nah, struktur yang jelas dalam naskah sangat penting karena membantu para pembaca untuk memahami dan mengikuti isi dengan lebih mudah. Ketika sebuah naskah disusun dengan baik, informasi yang disajikan secara sistematis dan logis sehingga para pembaca dapat mengikuti alur pikiran penulis tanpa kesulitan. Struktur yang baik biasanya meliputi pengenalan yang jelas, pembahasan utama yang terorganisir, dan kesimpulan yang ringkas. Dengan struktur terorganisir, pembaca dapat menangkap poin-poin kunci dengan cepat dan efisien sehingga meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Selain itu, struktur yang jelas juga dapat memudahkan penulis untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Ketika penulis merencanakan dan mengorganisir ide-ide mereka sebelum menulis, mereka dapat memastikan bahwa setiap bagian naskah berkontribusi pada tujuan utama. Hal ini membantu menghindari penyimpangan dari topik dan memastikan bahwa setiap poin yang disampaikan relevan dan mendukung argumen utama. Yang kedua yaitu membahas tentang memilih gaya bahasa yang menarik. Nah, memilih bahasa yang menarik adalah salah satu kunci untuk membuat tulisan Anda lebih hidup dan menarik bagi para pembaca. Gaya bahasa yang tepat dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif, membangun hubungan emosional dengan pembaca, semakin meningkat daya tarik dari konten yang Anda tulis. Dalam dunia penulisan yang semakin kompetitif, baik itu di media cetak maupun digital, kemampuan untuk memilih dan menerapkan gaya bahasa yang unik dan menarik menjadi sangat penting. Misalnya nih, jika Anda menulis untuk anak-anak, gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan penuh dengan analogi atau cerita yang akan lebih efektif. Sebaliknya, target pembaca Anda adalah profesional atau akademisi, menggunakan terminologi spesifik dan bahasa yang lebih formal akan lebih sesuai. Mengenal audiens, Anda dapat mengenal audiens dapat membantu menyesuaikan gaya bahasa agar lebih relevan dan mudah dipahami oleh mereka. Variasi dalam penggunaan kata-kata dan frasa dapat membuat tulisan lebih dinamis dan menarik. Nah, lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tentang memahami dan menikmati audiens. Memahami dan menikmati audiens adalah elemen krusial dalam setiap bentuk komunikasi, baik itu presentasi, penulisan, atau interaksi sosial. Audiens yang merupakan penerima pesan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan audiens menjadi langkah pertama yang tidak boleh diabaikan. Dengan memahami audiens, komunikator dapat menyesuaikan pesan dan metode penyampaian agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Nah,
peran yang penting dalam memikat audiens. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan preferensi audiens. Misalnya, menggunakan bahasa yang terlalu formal mungkin tidak efektif untuk audiens yang lebih santai. Sementara bahasa yang terlalu informal mungkin tidak sesuai untuk audiens yang profesional. Jadi, gaya penyampaian juga harus disesuaikan, baik itu melalui visual, suara, atau